Yo, guys, kali ini kita bakalan lanjut lagi si Kafka, oke? Karena ya, CTR dan responnya lumayan lah. Meski banyak lagi orang yang masih nagih-nagih komik lain. Oke, so nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja yuk. Kita mulai. Setelah kejadian di part 1, 3 bulan pun berlalu dan berita tentang kemunculan kaiju nomor 8 pun semakin tersebar. Dan sampai sekarang, pasukan pertahanan masih terus mencarinya. Ichikawa sadar kalau Kafka sudah menjadi target seluruh Jepang karena dia merupakan kaiju bernomor yang sangat berbahaya. Sementara itu, bos mereka lalu memberikan surat Ichikawa dan juga menyuruh Ichikawa memberikan surat milik Kafka juga. Sontak, dengan cepat Ichikawa pun berlari untuk menemui Kafka dan memberitahukan kalau mereka berdua lulus di tes pertama. Kafka pun menanggapi ucapan Ichikawa, tapi seperti yang kita lihat, dia masih belum bisa dengan sempurna mengontrol kekuatannya dan terus-menerus dinasehati oleh Ichikawa. Karena terus-terusan mendengar bacotan Ichikawa, itu membuat Kafka sakit telinga. Singkat cerita, Ichikawa pun bertanya, apa Kafka masih yakin ingin masuk ke pasukan pertahanan? Karena tes kedua merupakan tes yang langsung diawasi oleh para penguji, dan jika dia ketahuan, dia pasti langsung dibunuh di tempat. Kafka tentu saja tahu dengan resiko yang akan dia hadapi, dan seberbahaya apa itu. Tapi dia harus menghadapinya karena hanya inilah kesempatan terakhir miliknya. 10 hari kemudian, sampailah mereka di tempat ujian kedua dilaksanakan, yaitu di markas pusat pertahanan di daerah Tachikawa. Sementara mereka berdua mencari tempat penerimaannya, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Kafka. Dan itu ternyata merupakan seorang cewek berambut blonde. Cewek itu lalu memerintahkan Kafka untuk menyingkirkan mobilnya dari parkiran itu, karena mobilnya menghalangi jalan. Kafka pun marah karena jelas-jelas masih banyak sekali tempat kosong di sini. Tapi si cewek pun tetap nyolot dan berkata kalau parkiran nomor 5 merupakan angka keberuntungannya saat ini. Kafka pun marah karena hal itu. Sontak karena mendengarnya, si cewek pun berkata bahwa dia akan melakukannya sendiri kalau Kafka tidak mau. Cewek itu pun langsung membuka bajunya dan langsung mengangkat mobil Kafka. Kemudian tanpa basa-basi langsung melemparnya. Ternyata, cewek ini merupakan peserta ujian, tapi entah kenapa, dia sudah mempunyai armor serat kaiju. Cewek itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Kikoru Shinomiya. Tapi dengan cepat, dia pun mendekat pada Kafka dan bertanya, kenapa bau Kafka sama seperti kaiju? Sementara Ichiko mengelabui Shino, Kafka pun berjalan ke arah mobilnya yang malang. Dan dengan kekuatannya, dia pun mengangkat mobilnya karena tak ingin kalah dari Shino. Shino pun kaget akan hal itu, dan karena ingin sombong, Kafka pun memperkenalkan dirinya dengan wajah yang penuh dengan kesombongan. Sontak karena itu, Shino merasa tertantang dan menantikan seperti apa kemampuan seorang Kafka Hibino. Tes masuk keduanya pun akhirnya dimulai. Kafka Hibino, hasil tes ketahanan fisik memperoleh posisi 219 dari 225 peserta. Shino pun mendekat pada Kafka dengan wajah yang sangat mengejek. Sontak, Kafka yang melihat Shino kemudian mengingat kesombongannya tadi. Dan ya, alhasil dia pun malu sendiri karena perkataannya yang sangat berlagak tadi. Ichikawa lalu menenangkannya karena Kafka sudah berusaha untuk tak memakai kekuatan kaiju miliknya. Shin lalu berpindah pada Mina yang sedang melihat daftar peserta yang ingin masuk ke pasukan pertahanan. Tapi dengan tiba-tiba, dia pun melihat Kafka yang juga telah mendaftar ke dalam pasukan pertahanan. Dan tentu saja, itu membuatnya terkaget dan terheran-heran. Shin lalu berpindah lagi pada Ichikawa yang sedang menjelaskan pada Kafka mengenai para kalangan jenius, di antaranya Haruichi Izumo, Iharu Furuhashi, Aoi Kaguragi, dan di atas semua para jenius itu, ada satu orang yang paling berbakat, dan dia adalah Kikoru Shinomiya, lulusan termuda dari Universitas Anti Kaiju California dan baru berusia 16 tahun. Sementara Kafka terkaget akan hal itu,
Shino langsung menyombongkan diri pada Kafka. Tapi tiba-tiba, dengan belak-belakannya, Kafka lalu membuat Shino kaget dengan tindakannya, yang tentu saja langsung ditangani oleh para bodyguard milik Shino. Setelah itu, Shino lalu menyombongkan diri sekali lagi di hadapan Kafka, yang membuatnya sangat-sangatlah geram. Tapi di samping itu, Kafka sadar kalau dia mungkin akan kalah karena dia tak bisa menggunakan kekuatan kaijunya. Tapi Ichikawa berkata kalau masih ada harapan untuk Kafka. Ternyata, beberapa tahun terakhir, pasukan pertahanan juga menilai pengetahuan mengenai bagian-bagian kaiju. Dan itulah alasan Ichikawa bergabung dengan pembersih kaiju yang sangat mengenal bagian luar dan dalam kaiju. Tentu saja itu merupakan keahlian Kafka. Kemudian, sampailah mereka di tempat tes selanjutnya yang akan diawasi langsung oleh Wakil Kapten Divisi 3 yang bernama Hoshina. Wakil Kapten Hoshina lalu membuka gerbangnya dan menjelaskan kalau untuk lulus tes ini, mereka semua harus membunuh para kaiju yang dikurung di dalam sini. Tapi, tentu saja mereka tak akan mengalahkannya dengan tangan kosong karena itu tentu saja tidak mungkin. Mereka semua lalu diperlengkapi dengan armor serat kaiju yang membuat mereka menjadi sangat-sangat kuat dalam sekejap. Di samping mereka terdapat alat yang mengukur pengeluaran kekuatan mereka. Ichigo mendapatkan sekitaran 8%, yang bisa dibilang sudah lumayan dalam pemakaian pertamanya. Sedangkan untuk para anggota yang terlatih, biasanya mendapat sekitar 20%. Tentu saja bagi Shino yang merupakan jenius, dia mampu mengeluarkan kekuatan yang sangat-sangat tinggi. Para jenius yang lain juga hampir mencapai 20%, tapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan Shino. Ichikawa yang melihat para jenius lalu merasa tertekan, tapi dia ditenangkan oleh Wakil Kapten Hoshina karena setidaknya dia tidak mendapat 0%. Dan ngomong-ngomong, dalam sejarah belum pernah ada orang yang mendapat 0%. Dan ya, sejarah pun berubah dalam sekejap karena Kafka mencetak skor yaitu 0%. Kafka pun terus berusaha untuk mengeluarkan kekuatannya dengan gaya-gaya aneh yang malah membuat Hoshina ngakak parah. Singkat cerita, ujian terakhir untuk masuk ke dalam pasukan pertahanan pun akhirnya dimulai. Mereka harus membasmi kaiju utama dan 38 monster lainnya yang terdapat di dalam area ini. Juga, setiap peserta akan diawasi dengan drone. Dan jika mereka dalam bahaya, akan ada perisai yang aktif dan itu juga pertanda kalau mereka didiskualifikasi. Mereka semua pun maju dan bergerak dengan cepat untuk memburu para kaiju. Seperti yang diharapkan, Shino dengan gampangnya membantai para kaiju itu dengan sangat-sangatlah mudah. Di sisi lain, Kafka malah tak mampu mengangkat rifle-nya. Ya, karena pengeluarannya kan cuma 0% gitu loh. Wakil Kapten Hoshina juga berkata kalau Kapten Mina juga sedang mengawasi mereka, jadi mereka harus melakukan yang terbaik. Sontak, karena mendengar hal itu, Kafka pun mencoba menenangkan dirinya semaksimal mungkin. Kafka pun menjelaskan pada Ichikawa kalau para pengawas sengaja memakai drone untuk melihat mereka dengan alasan untuk menilai kemampuan membaca situasi dan tindakan mereka. Singkatnya, mereka menilai kerjasama dari para peserta. Dengan cepat, Kafka pun menyadari kalau kaiju yang mereka hadapi ini sudah pernah dia bedah dahulu di Hachioji. Dengan kemampuan membaca keadaannya, dia pun membongkar kelemahan dari kaiju itu, yaitu granat suara. Dengan cepat, Kafka pun bekerja sama dengan yang lain untuk membantai sang kaiju. Dan itu tentu saja berhasil dan membuat Wakil Kapten Hoshina cukup terkesan dengan perbuatan si Kafka. Ya, karena si Kafka udah kenal banget nih luar sama dalamnya kaiju-kaiju ini. Tapi, dengan tiba-tiba, seekor kaiju lalu menyerang Kafka yang membuatnya langsung terlempar dan terluka cukup parah. Tapi, dia tak menyerah karena jika sampai perisainya menyala, maka dia akan gagal. Juga, sekarang ini dia sedang diawasi oleh Mina, jadi dia tidak boleh menyerah. Tapi, situasi sudah sangat-sangat gawat saat itu dan para pengawas akan segera mengaktifkan perisainya. Tapi tiba-tiba, kaiju itu pun langsung terkena headshot
yang tentu saja disebabkan oleh tembakan Shino yang sangat-sangat GG. Tapi dalam situasi itu, ya Shino tetap saja mengeluarkan kesombongannya di depan Kafka. Setelah itu, Shino pun langsung pergi mengarah ke kaiju utama yang tentu saja diikuti oleh para peserta lain. Wakil Kapten Hoshina lalu berbicara pada Kafka kalau sekarang ini dia sudah sangat terluka parah. Jadi Hoshina menyarankan untuk menyerah saja kepada Kafka gitu loh. Tapi dengan tekadnya, Kafka tentu saja tak akan menyerah semudah itu, karena ini merupakan kesempatan terakhirnya. Jadi dia tidak akan menyerah dengan sangatlah mudah. Karena mendengar tekad Kafka, Mas Bro kita Ichikawa langsung membantu Kafka dalam situasi itu. Tanpa diduga, Kafka dan Ichikawa pun membentuk serangan combo yang membuat Wakil Kapten Hoshina ketawa ngakak di ruang kendali. Cerita pun berlanjut di garis depan, dan terlihatlah Shino yang dengan GG-nya membantai para kaiju dengan kekuatan dan kelincahannya, dan itu membuat para kaiju menjadi sampah di hadapannya. Tentu saja para peserta yang lain melihat hal itu, dan mereka langsung terkejut dan terheran-heran karena kemampuan seorang Kikoru Shinomiya yang sangat-sangatlah hebat. Shino pun sampai tepat di hadapan kaiju utama, dan singkat cerita, dia pun dengan sukses membantai sang kaiju utama tanpa kesulitan apapun. Semua orang tentu saja sadar kalau Shino sudah membantai sang kaiju utama, dan itu juga merupakan pertanda kalau ujian ini sudah berakhir. Mina yang melihat kemampuan Shino kemudian sedikit tertarik dengan Shino, juga karena dialah hanya sedikit anggota yang terluka. Bisa dibilang, Shino ini merupakan cahaya harapan untuk negeri ini. Tapi, sementara Shino menghayal, tiba-tiba muncullah kaiju humanoid yang sama seperti Kafka. Dan, kalau sesuai nomor, dia merupakan kaiju nomor 9. Tapi sebelum Shino dapat bereaksi, dia pun langsung diserang oleh kaiju itu, dan membuat dadanya langsung berlubang. Tapi untung saja, armor itu mencegah serangan tadi mengenai jantungnya, dan dia masih bisa bertahan. Tapi sayangnya, kaiju yang dibunuh oleh Shino tadi lalu dibangkitkan kembali oleh kaiju nomor 9. Tentu saja Shino kaget dengan hal itu. Sementara di tempat lain, kaiju yang lainnya juga bangkit kembali, atau lebih tepatnya beregenerasi. Di samping itu, situasi Shino sudah semakin gawat karena kaiju nomor 9 melumpuhkan tangan dan kakinya dengan tembakan peluru miliknya. Kaiju nomor 9 lalu menyuruh kaiju besar itu untuk memakan Shino yang sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara itu, di ruang kendali, mereka menyadari tanda vital Shino menunjukkan hal-hal yang aneh. Mereka juga mengetahui kalau kaiju utama bangkit kembali dan sekarang ini memiliki kekuatan 6,4. Mina yang mendengar itu lalu berkata kalau dia akan turun langsung untuk mengatasi itu. Wakil Kapten Hoshina kemudian mengumumkan evakuasi pada seluruh peserta dan juga mengeluarkan kembali drone untuk mengamati situasi lagi. Dalam situasi itu, Shino pun tak menyerah dan berniat untuk menghentikan monster tersebut agar tak melukai orang lain lagi. Demi negaranya dan demi ayahnya, maka dia haruslah sempurna. Dan dengan tiba-tiba, kaiju itu lalu menyerang Shino dengan tangannya yang membuat Shino terlempar dan menghantam dinding dengan sangat keras. Shino tiba-tiba lalu flashback dan mengingat kembali masa kecilnya. Shino merupakan anak yang hebat dan selalu juara di kelasnya. Tapi di sisi lain, walaupun dia hebat, dia merupakan anak yang sangat kesepian karena ayahnya selalu memaksa Shino untuk selalu menjadi yang terbaik, dan bahkan tak sedikit pun memberikan kasih sayangnya pada anaknya. Semua ini ayahnya lakukan demi negara ini dan mendiang ibunya yang sudah meninggal. Jadi dia harus menjadi yang terkuat dan tak terkalahkan, bagaimanapun situasi yang dialami dan seburuk apapun situasi itu. Tapi sayangnya, sekarang itu tidak mungkin terjadi karena dia masihlah terlalu lemah. Dia juga tak bisa menjadi sesuai keinginan ayahnya, yaitu menjadi sempurna. Kau sudah berusaha keras, Kikoru. Terima kasih sudah berusaha keras.
Berkat dirimu, peserta yang lain bisa dievakuasi dengan selamat. Dan mulai dari sini, biar aku yang membereskannya. Shino yang melihat itu lalu terkejut dan terheran-heran karena Kafka ternyata adalah seekor kaiju. Kaiju tadi lalu mencoba melakukan serangan kejutan, tapi ya, itu tentu saja tak berefek pada Kafka. Kafka lalu berkata kalau dia akan menjelaskan semuanya nanti, karena sekarang ada yang harus dia bereskan. Jadi Kafka meminta Shino untuk duduk dan beristirahat saja. Kafka pun mengumpulkan energinya untuk menghadapi kaiju itu. Sementara itu di ruang kendali terdeteksi gelombang kekuatan kaiju dari tempat itu, dan gelombang kekuatannya mencapai 9,8 atau hampir mencapai kekuatan maksimal, yaitu 10. Wakil ketua pun tak percaya dengan yang dikatakan orang itu. Tapi kalau memang hal itu benar, maka kaiju yang muncul itu merupakan kaiju terkuat dalam sejarah. Karena sudah selesai mengumpulkan energinya, Kafka pun melepaskan energinya tersebut dalam bentuk ledakan dari tinjunya yang langsung bertabrakan dengan tinju kaiju raksasa. Tapi itu tentu saja tak akan mampu menahan tinju energi sekuat tenaga milik Kafka. Dan sudah pasti, sang kaiju langsung terhambur seketika itu. Kaiju itu pun memang benar-benar hancur dengan sekali pukulan dari Kafka. Karena melihat itu, Shino pun kaget, ternganga-nganga, dan ya terheran-heran gitu loh. Sementara keheranannya akan kekuatan Kafka yang sangat-sangatlah dahsyat, dengan tiba-tiba Kafka lalu menyelamatkan Shino sekali lagi dari kemunculan kaiju susulan, yaitu berada di belakangnya. Setelah itu, Kafka pun tersenyum pada Shino saat itu juga, dan tak lupa juga langsung menasehatinya karena kondisinya saat ini sudah sangatlah parah. Tiba-tiba muncullah Mamang Ichikawa yang langsung memukul Kafka dan memarahinya. Sementara dia menjelaskan semuanya, Shino pun terhuyung dan jatuh karena dia sudah mencapai batasnya. Di samping itu, Mina dan wakil kapten pun tiba di lokasi kejadian dan memeriksa keadaan di situ. Mereka pun menemukan kalau ada 3 peserta yang selamat dan sepertinya mereka semua terluka. Jadi mereka bertiga pun diantar ke ruang medis. Di sisi lain, wakil kapten Hoshina yang melihat mayat kaiju itu kemudian menyadari kalau semua ini mungkin ada hubungannya dengan kaiju nomor 8 yang muncul 3 bulan lalu. Karena keadaan dari kaiju ini sama persis dengan kaiju yang mati 3 bulan lalu. Scene kemudian berpindah di ruangan Kafka dan Ichikawa dirawat. Kafka sangat tak nyaman setiap kali dia berada di rumah sakit. Ichikawa pun memberitahu kalau Shino baik-baik saja karena perawatan fasilitas kelas atas miliknya. Tapi di sisi lain, Kafka berbicara mengenai perlombaan dengan jenius yang sangat-sangatlah berat dia rasakan. Kafka tahu mengejar mimpi adalah yang paling penting dan tak boleh sekalipun dia berkompromi. Tapi justru karena hal itu, semangat dalam dirinya pun membara-bara. Dan ya, pastinya semua itu berkat Ichikawa yang terus-menerus mendukungnya hingga berada di posisi ini. Setelah perbincangan mereka selesai, Mina pun dengan tiba-tiba datang dan masuk ke ruangan perawatan itu. Sontak, tanpa basa-basi, Mina pun berterima kasih karena mereka berdua telah menyelamatkan nyawa Shino. Setelah mengatakan itu, Mina pun segera pergi meninggalkan mereka berdua. Tapi Kafka yang ingin memanggil Mina langsung menahan diri untuk memanggil Mina, karena saat ini Kafka masih belum pantas untuk menyapa Mina. Jadi pertama-tama dia harus menjadi anggota pasukan pertahanan dulu. Scene lalu berpindah pada kaiju nomor 9 yang tengah bersembunyi di dalam WC umum. Dia sepertinya sedang mencari informasi lewat HP seseorang yang dia curi mungkin. Tapi tiba-tiba dia pun menerima sebuah telepon, dan dengan tak punya dosa dia langsung menjawabnya dan tengah berusaha untuk berubah bentuknya kembali ke wujud manusia. Setelah selesai, tak disangka kaiju nomor 9 merupakan salah satu anggota pembersih yang dulunya merupakan tim Kafka. Sontak, apakah niat dari kaiju nomor 9? Ataukah dia mempunyai tujuan lain dengan menyusup ke dalam situ? Cerita pun berlanjut
dan terlihatlah Kafka yang sangat-sangat gugup menunggu hasil keputusan ujiannya. Dan tiba-tiba, bos pembersih mereka pun datang mengantarkan surat hasil ujian mereka berdua. Sama halnya dengan saat akan melihat surat kelulusan masuk universitas pilihan, mereka berdua pun gugup setengah mati untuk melihat hasilnya. Sontak, mereka berdua pun membuka surat penentuan apakah mereka diterima atau tidak. Dan scene lalu berpindah di upacara penerimaan anggota baru. Karena menjadi anggota dengan nilai terbaik, Shino lalu dipilih untuk maju dan menerima ikrar. Tapi saat ikrar Shino sedang berlangsung, Shino tersentak karena dia menerima pujian yang seharusnya diterima oleh Kafka. Karena bukan dialah yang mengalahkan monster yang terakhir. Dan anehnya, Kafka malah tak terlihat di barisan anggota yang diterima. Shino pun berpikir keras dengan tindakan yang dilakukan Kafka padanya. Terlebih lagi, perubahan kaiju milik Kafka yang belum dijelaskan kepada dirinya. Ya, begitulah tokoh utama kita. Memang Kafka ini memang nggak ditakdirkan untuk masuk ke sarang musuh buat cari mati. Sama seperti karakter utama di anime atau manga lain. Itu harus bagaimana ya? Harus ya begitulah. Anda tahulah. Tapi bogeng. Bisa dilihat kalian ketipu lagi. Kafka memang gagal dalam ujian penerimaannya karena dia mendapat nilai terendah dan bahkan tak memiliki kecocokan dengan armor serat kaiju. Tapi wakil Kapten Hoshina ternyata menerima Kafka karena Kafka menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan di ujian terakhir. Tapi wakil kapten tak yakin apa Kafka bisa menjadi anggota pasukan resmi nantinya. Di atas semua itu, wakil kapten bersedia melatih Kafka sebagai kadet dalam peletonnya. Singkatnya, anggota setengah resmi lah. Tentu saja anggota yang lain kaget karena Kafka bisa bergabung di sini juga. Dan karena semua sudah hadir, Mina pun menyampaikan beberapa patah kata. Dan ya, bacotan demi bacotannya pun terus dikeluarkan Mina. Ini gak penting bedah gue masukin. Dan dengan gak ada otaknya, Kafka pun kelepasan dan malah memanggil Mina yang sedang berbacot di depan mereka semua. Dan dengan lantang, dia pun berteriak, menyampaikan keinginannya pada Mina dengan tak tahu malu. Gue yang malu ini, cok. Tentu saja itu langsung membuat semua orang kaget dalam situasi yang sangat awkward itu. Mina yang mendengar itu lalu menghukumnya push up 100 kali karena kurang sopan pada petinggi. Ya, itu tentu saja membuat wakil kapten tertawa ngakak gitu loh. Tapi di situasi itu, wakil kapten merasa aneh karena Kapten Mina yang sangat dingin ini kenapa tiba-tiba tersenyum. Sekedar info, salah satu alasan wakil Kapten Hoshina nerima Kafka itu karena dia membutuhkan seksi komedi dalam peletonnya. Tapi itu ternyata hanya salah satu alasannya. Di ujian terakhir, tiba-tiba muncul angka kekuatan 9,8 dan bersama dengan itu, salah satu sensor vital seseorang juga menghilang. Di sisi lain, Kafka ini tak memiliki kecocokan dengan armor serat kaiju. Jadi, dia memutuskan untuk mengawasi Kafka hingga dia tahu kebenaran di balik semua ini. Singkat cerita, 2 bulan pun berlalu dan pasukan pertahanan terus menghabiskan waktu dengan berlatih dengan sangat keras. Dan sudah pasti, semua orang juga bertambah kuat. Ichikawa mendapatkan seorang rival baru, tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan kejeniusan Shino. Di situasi itu, tiba-tiba terdengar teriakan yang pastinya berasal dari Kafka, yang akhirnya bisa meningkat juga. Ya, walaupun cuma 1% sih. Tapi di tengah kesenangannya, Hoshina lalu berkata, kalau Kafka begini terus, dia mungkin akan segera dipecat. Setelah latihan yang sangat melelahkan, mereka pun berendam di permandian air panas atau onsen, guys ya. Ya, biasalah kalau anime-anime atau manga-manga Jepang kayak gitu, onsen, guys ya. Karena kehidupan Kafka yang sangat monoton selama ini, dia pun merasakan hal-hal yang seperti sekarang. Tapi dengan tiba-tiba Iharu pun bertanya tujuan mereka semua bergabung dengan pasukan pertahanan. Kalau Iharu sudah pasti adalah Kapten Mina. Ya,
kurang lebih tujuan yang lain juga sama sih Kapten Mina. Sontak karena Iharu penasaran, dia pun bertanya tujuan Kafka, yang tentu saja langsung membuat mereka kaget setengah mati karena mengetahui fakta kalau ternyata Mina adalah teman masa kecilnya Kafka. Singkat cerita, Kafka pun menceritakan tentang pertemanannya dengan sang komandan pasukan pertahanan Divisi 3 beserta masa kecilnya. Cerita pun berlanjut saat semua anggota sudah tidur. Tapi Kafka masih belajar dan berusaha keras karena mengingat apa yang dikatakan oleh wakil Kapten Hoshina. Tiba-tiba Hoshina lalu menyapa Kafka yang sedang belajar di situ, yang tentu saja langsung membuatnya kaget. Kafka pun langsung menyela Hoshina dan berkata kalau dia melakukan ini karena dia tak boleh dipecat, karena dia punya janji, yaitu untuk bertarung di sisi Mina. Hoshina pun langsung mengartikan kata-kata Kafka kalau Kafka akan merebut posisinya, yaitu posisi wakil kapten gitu. Sontak, Kafka pun yang sangat bertekad langsung berkata kalau dia akan berusaha untuk dapat merebut posisi itu. Hoshina pun langsung mendadak menjadi kesal, tapi dia tetap memberikan waktu 2 jam untuk digunakan Kafka. Tetapi Hoshina berkata kalau dia tidak akan menyerahkan posisinya dengan mudah. Hoshina juga menyarankan untuk tak terlalu akrab dengan anggota grupnya karena pekerjaan mereka ini merupakan pekerjaan yang tidak bisa ditebak. Dan tiba-tiba alarm peringatan kemunculan kaiju langsung berbunyi. Karena waktunya yang sudah tepat, Hoshina pun mengajak Kafka untuk melakukan misi pertamanya. Singkat cerita, Divisi 3 Peleton Wakil Kapten Hoshina akhirnya telah siap untuk menghadapi kaiju di misi pertama mereka semua. Scene lalu berpindah pada Shino yang telah mendengarkan penjelasan dari Kafka mengenai perubahan kaijunya. Ya normal aja sih kalau Shino kaget. Sontak, Shino pun menjelaskan walaupun Kafka nantinya tak dimusnahkan, dia mungkin akan menjalani hidup dengan penuh eksperimen. Ditambah lagi, Kafka ini merupakan kaiju humanoid yang bernomor dan tentu saja sangat kuat. Jadi, ada kemungkinan dia akan dibunuh dan dijadikan senjata pemusnah kaiju terkuat kalau misalnya dia tidak dijadikan bahan eksperimen. Karena mendengarnya, dia pun memohon pada Shino agar menyimpan rahasia ini. Shino pun akhirnya menurutinya. Tetapi, jika Kafka suatu saat membahayakan umat manusia, maka Shino lah yang akan membunuhnya saat itu juga. Kafka pun menurutinya dan berkata kalau dia mengandalkan Shino. Scene lalu kembali lagi pada situasi sekarang dan memperlihatkan sang kaiju utama. Mereka pun sampai di TKP. Di sini, peleton yang ditugaskan untuk menyelesaikan misi ini merupakan peleton Hoshina, peleton Ikaruga, peleton Nakanoshima, dan tentu saja peleton Mina yang saat ini sedang bersiap menghadapi kaiju utama. Tapi masalah utamanya adalah para kaiju susulan yang tersebar di beberapa area. Tugas para orang-orang baru ini adalah untuk membasmi para kaiju susulan dan menjaga agar para kaiju tak keluar dari zona-zona itu. Intinya mereka merupakan garis pertahanan terakhir. Hoshina pun menyemangati mereka dan berkata untuk menunjukkan hasil latihan mereka semua selama ini. Kafka tentu saja merasa takut dan gelisah, tapi di antara semuanya, dia merasa sangat-sangatlah bersemangat hari ini. Mereka semua pun langsung bergerak setelah menerima misi tersebut dan langsung menuju ke zona pembasmian kaiju mereka semua.